berupa masturat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghantar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke seluruh umat manusia dan mengatakan, "Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Wahai kekasihku, beritahukan kepada seluruh umat manusia bahwa sesungguhnya aku adalah Rasul yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang Nabi untuk seluruh umat manusia. Manusia, jalan yang paling mudah Allah Subhanahu wa taala telah berikan Islam, agama Islam kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk hamba-hambanya. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Tapi kenapa kita mengatakan bahwasanya menjalani agama susah? Karena untuk berjalan di atas agama harus ada satu kekuatan, yaitu iman. Iman akan terbentuk dengan usaha atas iman. Sahabat di Makkah Mukarramah telah terbentuk dalam keadaan-keadaan yang susah. Keseluruhan sahabat telah memberikan pengorbanan, baik laki-laki ataupun wanita. Pengorbanan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pengorbanan kaum sahabat, maka mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kasihan melihat mereka. Melihat satu keluarga yang sangat kesulitan, yang sangat susah dalam menjalankan agama, maka dikatakan baginda Nabi, "Isbiru ala Yasir." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji untuk kamu adalah surga. Jalan di atas agama, yaitu kekuatan yakin di dalam diri, dan kemudian yang kedua yaitu kekuatan suasana, yaitu di Makkah Al-Mukarramah sahabat dan sahabiat dan anak-anak yang telah beriman, di dalam diri mereka telah terbentuk keyakinan, tetapi karena tidak adanya suasana, maka sangat susah sekali mereka dalam menjalankan agama. Mereka dipukul, mereka disiksa, mereka harus meninggalkan rumah mereka. Terkadang ada sahabat yang diseret dan kemudian disiksa. Maka di Makkah Mukarramah, yang mana kota yang sangat mereka cintai, Baitullah yang sangat mereka cintai, harus mereka tinggalkan. Yang mana ada 11 laki-laki dan bersama dengan masturat keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu harus meninggalkan kota mereka dan mereka harus meninggalkan saudara-saudara keluarga mereka. Putri baginda Nabi harus meninggalkan ayahanda yang tercinta dan kemudian pergi hijrah ke Habsyah. Telah terbentuk suasana, dan di dalam diri sahabat telah terbentuk iman, dan di luar diri sahabat telah terbentuk suasana agama. Dan setiap takaza-takaza agama mereka mudah untuk menyambutnya dengan mengucapkan labbaik.
Dan kemudian orang-orang munafik, karena mereka berada di dalam suasana tersebut, mereka buat amal juga, tapi mereka tidak mempelajari iman, mereka tidak bina iman mereka, maka tidak ada keyakinan atas janji-janji Allah Ta'ala dalam kejayaan dunia dan akhirat. Maka mereka bersembunyi secara diam-diam melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak baik. Boleh ditakror Pak sebentar. Keyakinan dan suasana telah terbentuk. Karena itu untuk membinakan keyakinan, yaitu dakwah infiradi, inilah sebab yang paling utama. Maka dengan dakwah infiradi akan tercipta juga suasana agama. Seperti mana madu, kalau misalnya diletakkan di mulut maka manis. Kalau ketika masuk di dalam perut maka akan akan terbentuk keyakinan dalam hati kita, dan akan terbentuk suasana dakwah seperti mana suasana yang sangat suci di kota Madinah. Karena itu dengan membawa takazah yang sangat penting ini, maka kita buat dakwah infiradi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membina keyakinan kita, dan kemudian dengan sebab daripada dakwah infiradi tersebut akan terbina suasana-suasana dakwah yang akan memberikan faedah kepada orang-orang yang beriman. Boleh ditakror insyaallah. Ambil usaha ini dari Nabi SAW. Mereka buat usaha dakwah dan membawa istri-istri mereka buat usaha dakwah. Kekurangan kita buat usaha dakwah dan sudah jadi orang lama, dan bahkan sudah banyak yang negara jauh, tapi sampai sekarang kita belum paham bahwasanya ini adalah tanggung jawab. Seperti mana sahabat buat kerja dakwah juga, dan mereka menggabungkan semua anggota rumah mereka, anggota keluarga mereka dalam usaha dakwah. Ada 3 golongan, yaitu laki-laki, wanita, dan anak-anak. Maka tanggung jawab kita untuk membawa 3 golongan ini dalam usaha dakwah. Silakan ditakror Pak. Sering mengatakan tingkatan umat mana saja apabila tidak ada agama, maka ketiadaan agama tersebut akan memberikan kerugian. Karena itu setiap tingkatan daripada manusia ini harus dibawa dalam agama. Dalam Jurkudama dikatakan bahwasanya menurut saya, seperti mana pentingnya kerja dakwah atas laki-laki, maka lebih penting lagi dari itu kerja atas masturat. Laki-laki buat dakwah atas iman, maka iman laki-laki akan terbina. Apabila wanita buat dakwah atas iman, maka iman wanita akan bertambah dan menjadi kuat. Tidak seperti ini, apabila suami imannya terbentuk, maka secara otomatis istrinya akan terbentuk juga imannya. Tidak seperti ini. Siapa yang buat dakwah, maka imannya akan kuat. Sebanyak mana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala kita pahamkan kepada orang lain, maka siapa saja, dalam golongan apa saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kuatkan imannya. Boleh nawarah, setiap rumah-rumah penuh dengan amal-amal dan kosong dari asbab-asbab benda-benda dunia. Hari ini di rumah kita penuh dengan asbab-asbab dunia, penuh dengan benda-benda dunia, kosong dari amal-amal agama. Allah Akbar. Pada usaha ini, maka bagaimana setiap rumah orang-orang Islam hendaknya makmur dengan amal-amal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang di rumah-rumah kita bagaimana bisa mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dari khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mendapatkan hajat, maka hendaknya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelesaikan semua masalahnya mengambil dari Allah Ta'ala. Di rumah apabila tidak ada makanan dan kemudian suami meminta makanan dari istri, maka istri mengatakan kepada suami, tidak mengatakan bahwasanya kamu nggak bawa makanan apa-apa, tapi istrinya mengatakan, ya Allah, tidak ada apa-apa makanan ya Allah, tidak ada sedikit pun makanan dan tidak ada sedikit pun tepung untuk buat roti. Ya Allah, ya Allah, berikanlah makanan kepada aku, berikanlah tepung kepada aku sehingga aku bisa masak ya Allah, sehingga aku bisa berkhidmat kepada suamiku ya Allah.
Dengan amal-amal ini, setiap orang dalam rumah hendaknya memahami bahwasanya yang memelihara Allah Subhanahu wa taala. Istri jangan memikirkan bahwasanya suami yang memelihara, dan anak jangan memikirkan bahwasanya ibu yang memelihara mereka. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Maka ini akan kita dapatkan dengan pertolongan dalam kerja kita melalui kerja wanita, kerja masyurat. Ditakrar, Pak. Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya telah menjalankan mesin penggiling gandum, dan kemudian telah keluar tepung, dan kemudian tepung gandum tersebut telah dibuat menjadi roti, dan kemudian dari mesin tersebut juga telah dipenuhi dengan tepung gandum, dan diberikan juga daging-daging untuk dimasak, dan kemudian dikatakan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu lihat bagaimana berjalannya mesin penggiling gandum tersebut? Iya, aku melihat wahai Rasulullah. Maka dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kamu tidak begitu memperhatikan perjalannya mesin penggiling gandum tadi, maka mesin penggiling gandum ini akan terus berjalan sampai hari kiamat. Boleh takrar, Pak. Amal-amal masjid dan amal-amal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khasiatnya dan kekuatannya yaitu apabila ada satu orang anak yang meninggal, maka satu orang wanita dia telah hijrah, dan kemudian dia memiliki seorang anak, anaknya meninggal dunia, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya beritahukan kepada ibunya. Maka sahabat pun risau. Maka kalau misalnya ibunya tahu, maka ibunya akan sedih. Maka ketika dia tahu anaknya meninggal, dia tidak berteriak, maka dia langsung mengambil tempat untuk melaksanakan sholat, dan kemudian dia berdoa, ya Allah, baru saja aku hijrah, dan kemudian anakku sangat senang sekali hijrah. Wahai Allah, maka orang-orang kaumku akan mengejekku dan menghardikku, bahwasanya berhala kamu yang dahulu kamu sembah telah mengambil nyawa anak kamu. Maka ya Allah, hidupkanlah lagi anakku ya Allah. Akhirnya anak tersebut pun bangun, dan kemudian duduk di depan ibunya, dan kemudian anak ini terus hidup. Ibunya sudah meninggal, maka anak ini pun masuk hidup, dan kemudian sampai berpuluh tahun anak ini pun masih hidup juga. Boleh ditakrar.
aja lah itu katanya. Mana nih ya? Mana ini? Pesawatnya mana pesawatnya? Pesawat. Nggak terbang. Ini sana sini. Tadi kau telepon kau nggak ngangkat, giliran nggak telepon kau nelpon. Manusia nih kayak gitu. Tadi kau telepon berapa kali? Iya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membawa 3 sahabat ke dalam rumahnya, makan di rumahku. Dan kemudian mengatakan kepada istrinya, ada 3 tamu, maka berikan makanan. Makanan belum siap, sekarang akan saya masak makanan. Maka dia mulai masak makanan. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ada tanggung jawab di masjid, yaitu memberikan makanan kepada tamu-tamu. Maka dia pergi ke masjid. Maka bersama dengan Nabi SAW sibuk dengan amalan-amalan dalam masjid. Dan kemudian dia lupa bahwasanya ada tamu juga di rumahnya. Dan kemudian pada waktu dia pulang, maka dilihat bahwasanya masih duduk di sana. Dan kemudian bertanya, sudah makan belum? Dan kemudian dalam keadaan wajah mereka agak marah. Dan kemudian dikatakan bahwasanya, apakah makanan sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Tapi kenapa mereka tidak makan? Maka akhirnya dikatakan oleh mereka bahwasanya kami tidak mau makan tanpa Abu Bakar. Maka akhirnya dibawa makanan tersebut diberikan kepada mereka. Maka mereka mulai makan. Tetapi ketika telah dimakan beberapa makanan tersebut, makanan itu nampak tidak kurang sedikit pun. Dan kemudian 3-tiganya sudah kenyang. Tetapi makanan malah makin bertambah di tempat makanan itu. Semuanya telah kenyang. Maka Karguzari ini diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu, ini merupakan satu tertib di sana, yaitu jemaah yang pergi dipanggil ke Masjid Nabawi dan kemudian diberikan bayan hidayah. Maka pada waktu itu 12 jemaah telah disiapkan untuk mengambil takazah dan kemudian dipanggil amir-amirnya. Dan kemudian dikatakan bahwasanya berapa banyak keberkahan dalam makanan ini. Maka dikatakan dari makanan itu diberikan kepada semua jemaah. Dan kemudian makanan untuk 3 orang diberikan juga kepada 12 jemaah. Dan kemudian mereka pun sudah makan sampai kenyang, tetap makanan tersebut pun belum habis juga. Boleh ditakrar, Pak.
amal-amal di rumah. Sangat mudah. Dan semuanya ada dalam sirah. Tetapi dua tanggung jawab orang-orang pekerja kita. Yang pertama, yaitu kita harus pahami ini, yaitu kerja jangan dilakukan sesuai dengan pengalaman. Maka dengan pengalaman akan ada ikhtilaf. Kerja harus sesuai dengan sirah sahabat. Setiap penanggung jawab memiliki tanggung jawab ini, yaitu kerja kita lakukan sesuai dengan sirah sahabat. Amal dalam rumah dengan 5 amal, yaitu talim rumah dengan 5 amal, halatul Quran, talim kitabi, mutakabah hadis, fadailul amal, fadailul sadaqat, mudzakarah 6 sifat, tashkil, musyawarah. Maka memberikan tanggung jawab ini kepada 3 golongan yang anggota di dalam rumah kita. Maka 5 amal ini kita lakukan, dan kita harus pikirkan bahwasanya semua amal ini harus hidup. Pada waktu kita keluar di jalan Allah SWT, pada waktu ta'lim pagi, maka kita buat musyawarah, kemudian kita buat halaqah tajwid. Setelah itu buat ta'lim kitabi, buat mudzakarah 6 sifat. Dan mudzakarah 6 sifat pada waktu selesai sifat ke-6 buat tashkil. Maka dalam rumah dengan 5 amal ini kita harus buat ta'lim. Dan kemudian kita lihat bagaimana sirah sahabat. Setiap amal sudah didasarkan, sudah dilihat ada dalam kehidupan sahabat, di rumah sahabat. Katakan bahwasanya halaqah Quran dalam rumah di mana rupanya? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Banyak sekali kisah sahabat, sirah sahabat. Hari ini kita tidak buat halaqah tajwid di rumah-rumah kita. Padahal baginda Nabi SAW datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan kepada istrinya juga Khadijah radhiyallahu anha, duduk bersama dengan mertua baginda Nabi yaitu Abu Bakar, dan kemudian buat halaqah tajwid di sana. Dan bersama dengan istri baginda Nabi pun buat halaqah tajwid di sana. Tapi hari ini kita tidak mau buat halaqah tajwid di rumah kita. Boleh ditakrar, Pak. Setiap amal dalam dakwah kita pun harus beritahukan juga dalil-dalilnya dan juga fadailnya. Dalam hadis katakan, orang yang paling baik di antara kamu yaitu orang yang mempelajari Al-Quran atau mengajarinya. Karena itu kita setelah memulai belajar dan mengajar, maka orang-orang di rumah kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Ini adalah kerja yang pertama dalam taklim rumah.
Silakan ditakror, Pak. Hari pertama wahyu yang diturunkan, yang mana halaqah Al-Quran pertama sekali, yaitu Imamul Anbiya Khatamun Nabiyyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istri beliau, yaitu buat halaqah Al-Quran dan memperdengarkan ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan membaca Al-Quran ini maka dibuat halaqah Al-Quran hari pertama dan Al-Quran ayat yang pertama, dan kemudian dibuat halaqah tajwid bersama dengan istri beliau. Ini dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takrar insyaallah. Satu orang sahabiah hijrah, Ummi Abdullah, membawa barang-barangnya dan berdiri di depan pintu. Sayyidina Umar berjalan melewatinya, dan kemudian, apa yang kamu lakukan? Maka dia katakan, kami mau pergi dari Mekah, meninggalkan Mekah. Kemana kamu akan pergi? Kami akan pergi ke tempat mana yang mana kami bisa menenangkan hati kami. Maka Sayyidina Umar menangis, dan kemudian datang suaminya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menangis. Kemudian dikatakan, kenapa? Maka dikatakan oleh suaminya kepada suaminya bahwasanya Sayyidina Umar tadi datang kepada aku, dan kemudian dikatakan bahwasanya apa yang aku sampaikan kepada Sayyidina Umar memberikan kesan kepada Sayyidina Umar. Maka dikatakan, Abu Abdullah mengatakan, bahwasanya Abu Abdullah, yaitu suaminya, mengatakan di hari yang mana keledai daripada Khattab akan beriman, maka pada waktu itulah Umar pun akan beriman kepada Allah. Maka akhirnya Fatimah bin Khattab, istri saudari daripada Umar radhiyallahu taala anhu, melakukan halaqah Al-Quran, belajar Al-Quran secara diam-diam, dan kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Sayyidina Umar ke rumah saudarinya, dan kemudian memukul adik iparnya, dan kemudian memukul saudarinya sendiri, dan kemudian dikatakan oleh saudarinya ini, wahai Umar, walaupun engkau membunuh kami, kami tidak akan meninggalkan halaqah saling belajar mempelajari Al-Quran. Maka akhirnya dikatakan Sayyidina Umar, berikan Al-Quran tersebut supaya aku mempelajarinya. Maka dikatakan oleh saudarinya, kamu ini tidak boleh memegang ini, kamu harus mensucikan diri kamu terlebih dahulu, dan kemudian mandi. Setelah itu baru diberikan kitab tersebut, yaitu Al-Quran, kepada Sayyidina Umar. Dan kemudian Sayyidina Umar membaca Al-Quran, dan kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab daripada Al-Quran yang dilakukan oleh saudarinya, yaitu Fatimah binti Khattab radhiyallahu taala anha. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Boleh ditakror.
masuk Islam. Karena itu bagaimana setiap orang di antara umat ini menjadi dai. Zinnirah radhiyallahu ta'ala anha diam-diam pergi kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dan masuk dalam Islam, dan kemudian buat amal di rumahnya. Dan dia adalah seorang hamba sahaya dari Abu Lahab, merupakan musuh dari Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali memukul dan mensiksanya. Zinnirah radhiyallahu ta'ala anha pada waktu masa tuanya dia telah buta. Orang-orang musyrikin Makkah datang, orang Quraisy, dan mereka datang mengatakan, wahai Zinnirah, kamu telah meninggalkan menyembah berhala kami, dan akhirnya berhala kita telah mengambil mata kamu. Allahu Akbar. Bagaimana hikmahnya dalam buat dakwah dengan basirah, dengan yakin yang kuat. Zinnirah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, berhala-berhala kamu, patung-patung batu kamu, dari sini tahu bahwasanya siapa yang datang untuk menyembah berhala atau tidak. Dan dalam takdir saya memang telah tertulis bahwasanya saya buta, dan kemudian saya akan minta pada Allah Ta'ala supaya membalikkan penglihatan saya. Dan kemudian dia mulai berdoa. Belum selesai doa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah balikkan penglihatannya. Ditakrar, Pak. Karena itu, berapa banyak teman-teman kita yang dulu di sini, kita harus berikan keputusan bahwasanya di rumah kita buat halaqah tajwid Al-Quran, dan 100% orang-orang Islam di rumah-rumah mereka kita hidupkan amalan halaqah tajwid Al-Quran ini. Bersedia insyaallah? Kemudian yang kedua, ta'lim kitabi. Coba lihat, di zaman Rasulullah SAW tidak ada kitab, tetapi amalan ta'lim setiap hari. Rasulullah SAW mengatakan apa dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, dan apa yang diperintah Nabi, apa yang dilarang Nabi. Maka apa yang didengarkan oleh sahabat, mereka bawa ke dalam rumah mereka, dan mereka beritahukan pada orang rumah mereka. Mereka berikan ta'lim, mereka menjaga amal ta'lim ini. Tapi sekarang ini di tangan kita sudah ada kitab, tapi pun kita tak mau buat kitab, tidak mau buat ta'lim. Maka ta'lim fadail, buat muzakarah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa saja perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita buat di dalam rumah kita seperti mana sahabat mereka telah menjaga amalan-amalan ta'lim dalam rumah-rumah mereka secara istiqamah. Selalu mereka muzakarahkan dan selalu mereka buat ta'lim terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ditakrar.
Ummu Aisyah radhiyallahu taala anha satu kali memberitahukan obat kepada satu orang sakit. Maka dikatakan bahwasanya, wahai Ummul Mukminin, kau adalah faqihah dan alimah, tapi bagaimana bisa memberikan obat kepada aku? Dikatakan bahwasanya ketika orang-orang sakit datang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan tanggung jawab bagi aku untuk membuat obat tersebut sesuai dengan arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengarkan juga dan aku ingat juga apa yang diberitahukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi. Maka ini sangat dijaga oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu dengan ta'lim apa yang diberitahukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian apa yang diberitahukan oleh baginda Nabi di Masjid Nabawi didengarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu dikatakan 2/3 ilmu agama yaitu berada dalam genggaman Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu berapa banyak ilmu yang didapatkan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, 2 kali lipat dari itu dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu satu kali datang 2 jemaah dan kemudian mengatakan perkataan mereka masing-masing, dan kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala mendengarkan apa-apa yang mereka beritahukan, yang mana ada ikhtilaf di antara mereka, dan kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala memberitahukan apa yang telah didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha telah menjadi penengah di antara 2 jemaah, di antara 2 golongan orang pada waktu itu yang sedang ikhtilaf, dan akhirnya hilang ikhtilaf, pertentangan di antara mereka berdua dengan apa-apa yang telah didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara yang diikhtilafkan, yang dipertentangkan di antara 2 golongan ini. Boleh ditakur, Pak.
Dengan sebab kerja Mas Surat, kita ingin menjadikan setiap orang menjadi da'i. Siapa saja yang tidak melakukan muzakarah 6 sifat, dia tidak akan bisa menjadi da'i. Bisa juga dia bicara tentang perkara ini dan itu, tapi tidak ada mizaj dakwah dalam dirinya. Karena itu dengan muzakarah 6 sifat, bagaimana mereka menjadi da'i dengan ruh, arah yang benar. Karena itu sahabat telah dijadikan sebagai da'i. Ketika Nabi SAW mengemukakan usaha dakwah ini kepada mereka, maka dikatakan siapa yang akan terima perkataan saya ini? Maka yang pertama sekali yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dikatakan oleh beliau bahwasanya walaupun ada yang terima penawaran engkau atau tidak ada yang terima wahai baginda Nabi, aku akan tetap menerima penawaran engkau ini untuk buat kerja dakwah. Boleh ditakrar. Nabi SAW, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu selalu bersama dengan Nabi SAW. Wahai Ali, aku adalah Rasul Allah, maka engkau berikan kesaksian atas aku. Maka dia katakan, aku akan bicara pada bapakku. Maka baginda Nabi mengatakan, aku baru saja buat dakwah kepada keluargaku. Dan kemudian secara sembunyi mengatakan kepada anak-anak, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kamu jangan katakan pada bapakmu. Dan kemudian dia tinggal bersama dengan Nabi SAW di rumah baginda Nabi. Dan pada waktu pagi hari, Sayyidina Ali langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Satu orang anak telah masuk dalam Islam. 3 golongan ini dalam satu waktu telah masuk dalam Islam dan menjadi da'i. Kalau misalnya satu saja tidak menjadi da'i, tidak menerima dakwah, maka satu golongan ini akan menghancurkan 2 golongan yang lain, walaupun 2 golongan ini buat dakwah. Boleh ditakrar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menceritakan 3 golongan ini, yaitu di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana memiliki jazbah untuk mengorbankan nyawa di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi perintah Allah taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dimasukkan di dalam api, pada waktu itu Jibril alaihissalam datang, aku mendapatkan izin dari Allah, kalau misalnya engkau mau, maka aku akan hancurkan mereka. Tapi apa dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala, sesungguhnya kepada kamu aku tidak berhajat. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya dan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala meninggalkan anak dan istri di satu tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Apa yang ingin diberikan makan, apa yang ingin diberikan minuman. Tapi ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya ibunya pun bingung, bagaimana ingin berikan makan kepada anak dan minum kepada anak. Maka akhirnya berjalan, berlari, mencari makanan, kadang ke Safa, kemudian ke Marwah. Maka berlari ke sana kemari. Falamma balagha ma'ahu sa'ya,
Maka kemudian ini pengorbanan yang akhirnya Allah SWT berikan keberkahan dengan ini. Maka ada perintah sa'i pada waktu haji. Dan kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan perintah juga untuk menzibah anaknya, menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Maka ketika seorang laki-laki berikan pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tarbiyah kepada anak dan istrinya seperti mana Allah berikan tarbiyah kepada anak dan istri sahabah dan sahabiah. Dan Allah berikan juga tarbiyah kepada anak dan istrinya seperti mana anak dan istri Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Boleh ditakror. Karena itu kita berniat 3 golongan ini kita di rumah kita jadikan dai insyaallah. Karena itu di rumah-rumah kita setiap hari kita buat mudzakarah 6 sifat. Pada waktu kita keluar di jemaah, maka setiap orang kita buat mudzakarah 6 sifat. Setiap orang mengucapkan mudzakarah 6 sifat. Karena itu pada waktu kita di rumah, satu orang buat mudzakarah 6 sifat, memimpin mudzakarah 6 sifat. Setiap sifat kita bayangkan bersama dengan hadisnya. Dan kemudian setiap sifat tersebut kita harus beritahukan usahanya, yaitu sifat-sifat tersebut bisa didapatkan dengan kita usahakan. Dan setiap sifat tersebut kita harus beritahukan doa-doanya. Dan kemudian melalui 6 sifat ini, maka kita siapkan mereka untuk mengambil takaza di jalan Allah Ta'ala. Masyarakat kita mengatakan barang siapa dikatakan bahwasanya apa-apa takaza yang dibentangkan di Nizamuddin, maka hendaknya dibentangkan juga di setiap rumah-rumah kita, yaitu takaza seluruh alam kita bentangkan di rumah-rumah kita. Dan setiap hari kita buat musyawarah
apabila musyawarah tidak dilakukan di rumah, maka tidak akan ada tempat untuk buat amal. Akan ada dua faedah dari musyawarah. Yang pertama, kerja yang diberikan kepada orang tersebut, maka dia akan sibuk untuk menyempurnakan tanggung jawabnya itu. Kemudian barang siapa yang sudah diberikan tanggung jawab, maka dia akan punya fikir untuk menyempurnakan waktu tersebut, menyempurnakan amal tersebut pada waktunya. Kemudian setiap rumah-rumah di mahalla kita hendaknya ada amal-amal ini. Seluruh dunia, benda-benda di seluruh dunia sekarang sudah sampai di rumah-rumah orang-orang Islam. Tapi hari ini jemaah-jemaah kita belum menyampaikan amal-amal rumah ini di dalam rumah-rumah orang-orang Islam. Karena itu, ini adalah usaha setiap hari yang harus kita lakukan. Orang-orang Islam yang mana kita jumpa kepada mereka untuk membawa dalam suasana masjid, maka kita tashkil, dan di dalam tashkil tersebut harus kita tashkil untuk buat taklim rumah dengan 5 amalan ini. Dan kemudian di dalam bayan jauhlah kita tentang amal-amal makomi, maka kita harus beritahukan juga tentang kepentingan taklim rumah dengan 5 amal ini. Dalam malam Syab Ghazari, dalam jur bulanan halaqah, maka kita sampaikan ini tentang pentingnya untuk buat amalan di dalam rumah ini. Pada waktu keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya untuk 3 hari saja, ataupun keluar negara jauh, maka kita fahamkan kepada orang yang kita datangi, yaitu harus hidupkan di dalam rumah-rumah mereka taklim dengan 5 amalan. Kemudian siapa saja yang kita buat dakwah kepada mereka, kadang-kadang kita tanya pada mereka, ada buat taklim rumah dengan 5 amalan atau tidak? Nabi SAW merupakan sunnah Nabi, yaitu mengajarkan iman dan kemudian mengambil ujian, memberikan ujian terhadap iman, dan kemudian menjaga dan mengawasi keadaan iman daripada sahabat. Terkadang baginda Nabi SAW memberikan pertanyaan, memberikan persoalan tentang iman kepada sahabat. Usaha Mas-Surat telah saya beritahukan 2 dasar ini, yaitu menjadikan setiap orang menjadi da'i. Kemudian yang kedua, memenuhi setiap rumah orang-orang Islam dengan amalan-amalan rumah. Dan kemudian yang ketiga, sangat penting sekali kita tawajuh atas perkara ini. Sekarang ini orang-orang Islam sangat lalai dan orang-orang batil sangat mengawasi perkara ini. Maulana Yusuf rahmatullahi mengatakan ahli batil tidak takut dengan salat dan zakat kamu, tetapi ahli batil takut terhadap muasyarah dan muamalat kamu yang suci. Kami telah mendengarkan dari masyayikh kami berulang-ulang kali dikatakan kaum yang tidak berkumpul untuk muasyarah, maka tidak bersatu dalam muasyarah, maka kaum tersebut adalah kaum yang mati. Dan batil sangat memantau kita, yaitu mereka membawa benda-benda yang bisa melawan muasyarah Islami.
Maka dengan usaha kerja Mas Surat ini, maka kita mau menghidupkan muasyarah secara Islami. Muasyarah orang-orang Islam ini merupakan sebab yang sangat penting untuk menjaga agama orang-orang Islam. Apabila muasyarah hilang, maka Islam pun hilang. Apabila Islam hilang, orang-orang Islam pun hilang. Muasyarah orang-orang Islam ada 3 dasarnya. Muasyarah orang Islam 3 dasarnya. Muasyarah apa maksudnya? Cara tinggal dan kemudian makan, minum sehari-hari kita. Cara tinggal kita, keseharian kita harus secara Islami. Yang pertama yaitu kesucian, kemudian yang kedua malu, kemudian yang ketiga sederhana. Ditakrar, Pak. Dan ahli batil untuk menghancurkan 3 ini membawa 3 benda. Maka akan untuk melawan kesucian, maka akan membawa benda-benda yang tidak suci. Apabila orang-orang Islam sudah tidak suci, maka semua doa dan ibadahnya akan tertolak. Apabila haji dalam keadaan ihram dan dalam Arafah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka dari atas akan dikatakan la labbaik wala sa'daik, maka tidak akan diterima kedatangan kamu karena makanan kamu haram, karena pakaian kamu haram, darah yang mengalir di dalam dirimu pun haram, maka tidak akan ada kebaikan-kebaikan kamu yang diterima. Bagaimana haji kamu bisa diterima? Ditakrar. Karena itu ahli batil telah menyiapkan makanan-makanan di pasar. Makanan-makanan yang sudah siap di pasar, di dalamnya telah dimasukkan perkara-perkara yang haram dan diberikan makan pada orang-orang Islam supaya doa-doa mereka dan ibadah mereka ditolak oleh Allah Ta'ala. Ditakrar. Jangan lagi ke pasar nanti. Jangan lagi beli makanan-makanan yang tidak jelas. Sehingga di dunia luar biasa dijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maka membuat dia termasuk ke satu benda yang haram dari makanan haram. Daging sapi yang datang ke sini pun tak jelas sapi, maka kita dikasih makan dengan daging sapi, maka itu. Kemudian yang kedua, telah datang pakaian-pakaian yang sudah siap di pasar, maka dikatakan wah sangat murah sekali, sangat murah sekali pakaian ini. Maka daripada menjahit sendiri, dan kami sudah dapat pakaian yang sudah siap, maka pakaian yang sudah siap ini kita tidak tahu. Kemungkinan saja dengan sebab ini akhirnya muasyarah kita pun akan jauh dari Islami. Maka ahli batil sudah mengusahakan, walaupun kamu buat dakwah wahai laki-laki, maka kami akan memelihara anak-anak kamu, kata ahli batil, dalam kebatilan. Maka akan menghancurkan mereka, agama-agama mereka, dan memurtadkan mereka dari agama-agama kamu. Ditakrar. Karena itu hadirin mulia, 3 perkara ini kita harus awasi.
Karena itu kita harus buat 3 usaha. Yang mana dengan sebab itu, maka 3 perkara ini bisa kita cover. Ketiganya bisa kita kendalikan. Karena itu, masyayikh kita mengatakan bahwasanya, Hadraji secara terus-menerus mengatakan bahwasanya setiap orang dalam masjid kita hendaknya masukkan dalam hati bahwasanya kita harus siapkan jemaah-jemaah Masyurat. Bersedia insyaallah. Baru saja datang satu utusan dari Hadraji mengatakan bahwasanya setiap di antara kita dari masjid-masjid kita harus kita pahamkan bahwasanya sangat penting kita bentuk jemaah-jemaah Masyurat. Karena itu semuanya kita harus berniat bahwasanya setiap 3 bulan sekali kita harus jaga sekurang-kurangnya keluar 3 hari Masyurat. Bersedia insyaallah. Kemudian di mahalla kita 100% orang-orang yang sudah balik bersama dengan mahram wanita-wanitanya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluar Masyurat 3 hari. Kemudian yang kedua, Hadraji kita mengatakan kami menginginkan yaitu bagaimana setiap orang-orang Islam bisa masuk jemaah-jemaah Masyurat dalam rumah setiap orang-orang Islam. Kemudian yang ketiga, setiap tempat hendaknya dimulai taklim mingguan Masyurat. 3 perkara ini apabila kawan-kawan kita bisa mengendalikan dan mengusahakan ini, maka berapa banyak yang telah diberitahukan tadi, maka semuanya akan bisa didapatkan. Maka yang pertama sekali yaitu kita harus ambil tanggung jawab bahwasanya saya akan bentuk jemaah Masyurat untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedia insyaallah. Kemudian kita niatkan juga bahwasanya kita dari kerabat-kerabat kita, dari keluarga-keluarga kita, kita akan keluarkan jemaah Masyurat negara jauh. Bersedia insyaallah. Siapa yang akan buat? Dari satu keluarga keluar jemaah negara jauh Masyurat. Semoga Allah Ta'ala terima kita. Alhamdulillah dari Delhi, dari Mumbai dan dari berbagai tempat sekarang mereka telah buat kerja dari satu keluarga mereka telah keluar negara jauh Masyurat dan sekarang sudah balik. Maka kerja yang pertama sekali yaitu kita pikirkan khuruj, yaitu keluar Masyurat, yaitu setiap orang setiap 3 bulan sekali keluar 3 hari. Bukan hanya kita saja yang keluar dalam jemaah 3 hari Masyurat tersebut, tetapi hendaknya semua orang-orang yang ada di mahallah kita bentuk jemaah mereka setiap 3 bulan sekali, keluarkan mereka Masyurat di jalan Allah Ta'ala. Maka hendaknya dikeluarkan jemaah Masyurat, yaitu jemaah tersebut masuk ke setiap rumah orang-orang Islam yang mana tidak ada tersisa satupun rumah yang tidak dimasuki oleh jemaah-jemaah Masyurat. Keinginan daripada Hadraji kita lagi dan lagi, keinginan dikatakan bahwasanya terus mengatakan keinginan saya yaitu 100% rumah orang-orang Islam semuanya bisa masuk jemaah Masyurat. Ini keinginan Hadraji kita. Boleh ditakrar. Kerja ini telah maju ke depan dan tanpa tersadari kita, anak-anak kita sudah besar, maka telah diberikan izin untuk keluar 3 hari Masyurat. Dan kemudian apabila setelah 3 kali 3 hari Masyurat, anak-anak kita, perempuan kita yang sudah balighah, maka bisa keluar 10 hari Masyurat bersama dengan ibunya. Tiga kali 3 hari Masyurat bersama dengan ibunya. Ini syaratnya. Baru bisa keluar 10 hari Masyurat.
sekarang ini telah diberikan izin juga bahwasanya sebelumnya hanya boleh tambahan dua wanita saja. Kalau sebelumnya satu saja, sekarang ini sudah diberikan izin untuk tambahan 2 wanita lagi. Kalau misalnya ada 5 lelaki, 5 rijal, maka masyuratnya boleh 7. Karena itu kita harus jaga perkara ini. Karena itu kita taskil pada setiap orang, yaitu kita siapkan mereka untuk keluar setiap 3 bulan sekali, keluar masyurat. Maka setiap rijal kita, bulan pertama, bulan kedua keluar rijal, dan bulan ketiga sekurang-kurangnya keluar 3 hari masyurat. Semua akan lakukan insyaAllah. Kemudian kerja yang kedua, setiap orang-orang Islam kita siapkan bagaimana mereka istiqbal menerima semua jemaah-jemaah masyurat yang telah dikeluarkan. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, di rumah mana ada jemaah-jemaah masyurat, maka keadaan mereka berubah. Kejahilan-kejahilan mereka hilang menjadi penuh dengan keilmuan, dan kemudian hidup suasana zikir dan ibadah di dalamnya, dan hidup suasana iman, suasana kufur dan syirik telah hilang dari rumah mereka, dan ada muzakarah iman, ada halaqah iman di dalamnya. Maka berubah suasana di rumah tersebut. Karena itu memasukkan jemaah masyurat dalam rumah orang-orang Islam ini merupakan satu kerja yang sangat penting kita lakukan dalam kerja dakwah kita. Boleh ditakror. Setiap rumah-rumah di Madinah, untuk orang-orang yang datang, mereka mengistiqbal, mengikram, khidmat, mereka selalu siap. Bahkan mereka menidurkan anak-anak mereka yang lapar dan mendahulukan tamu-tamu, memberikan makan kepada tamu-tamu tersebut. Dalam muntakhab hadis ada juga hadis ini dari satu daerah Al-Ahsa, datang satu kabilah, boleh dilihat secara terperinci. Maka diambil Karbuzari, yaitu bagaimana kamu dapatkan orang-orang Madinah, bagaimana kamu merasakan orang Madinah. Orang sangat baik sekali. Mereka membawa kami di rumah mereka, mereka berikan makanan yang enak, mereka tidurkan kami di tempat tidur yang sangat lembut, dan mereka mengajari kami tentang kalamullah dan memberitahukan sunnah Nabi SAW. Setiap rumah penuh dengan amalan-amalan. Kalau misalnya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, datang jemaah, maka mereka menerima jemaah-jemaah tersebut di rumah-rumah mereka. Maka bagaimana kita usahakan rumah-rumah kita bisa menjadi seperti mana rumah-rumah sahabat di kota Madinah. Boleh ditakrar. Banu Abdi Qais nama kabilahnya. Ada dalam kitab Muntakhab Ahadits sifat ke-6 dakwah wa tabligh. Tidak cukup hanya dengan diucapkan bahwasanya siapa yang akan menerima jemaah-jemaah, tetapi kita harus beritahukan kalau misalnya kita ingin mendapatkan pertolongan Allah di rumah kita,
dan kita ingin dapatkan kabuliat dalam amal-amal kita, doa kita ingin diterima, dan kemudian ingin turunkan hidayah dan rahmat dari Allah Ta'ala, maka kita harus hidupkan amal tersebut, yang mana dengan amal tersebut bisa menarik rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Sebab yang pertama sekali paling penting, yaitu kita harus menerima jemaah-jemaah masyarakat di setiap rumah-rumah kita dan rumah orang-orang di mahalla kita. Bersedia insyaAllah? Boleh ditakrar. Taklim mingguan Masurat yang ketiga, yaitu kita harus siapkan, yaitu kita kirimkan wanita-wanita kita dalam taklim mingguan Masurat. Kita katakan juga kepada istri kita dan bibi-bibi kita, nenek kita, dan kemudian adik-adik perempuan kita, kakak perempuan kita. Hari ini mereka tidak kita pikirkan, kita hanya memikirkan istri saja. Maka apabila ada jemaah-jemaah Masurat yang datang, maka kita harus terima mereka, kita istiqbal, dan kemudian taklim mingguan Masurat kita usahakan menggabungkan mereka dalam taklim mingguan Masurat tersebut. Jemaah-jemaah yang datang dalam rumah-rumah kita atau di dalam rumah orang yang di mahalla kita, kita bawa mahram-mahramah, wanita-wanita yang merupakan mahram kita, untuk dudukkan di dalam jemaah-jemaah tersebut dalam nusrat terhadap jemaah. Boleh ditakrar. Ta'lim dikatakan dari Nizamuddin bahwasanya hanya sekedar memberitahukan saja, maka tanggung jawab belum terpenuhi. Maka tanggung jawab kita, yaitu kita beritahukan tentang taklim mingguan Masurat dengan sirah baginda Nabi. Yaitu satu kali seorang wanita di zaman baginda Nabi mengatakan kepada baginda Nabi, maka ditanya baginda Nabi, kenapa perempuan-perempuan ini datang? Maka dikatakan bahwasanya engkau telah membuka pintu-pintu masjid untuk kaum lelaki, wahai baginda Nabi, maka kami ingin mendapatkan taklim langsung dari engkau, wahai baginda Nabi. Maka wanita di zaman baginda Nabi memiliki tolak, keinginan yang sangat kuat sekali untuk mendapatkan taklim. Maka ditentukan waktunya dan tempatnya, dan dalam Bukhari Syarif riwayat ini, maka dikumpulkan wanita-wanita, yaitu sahabat pada waktu itu, dan kemudian baginda Nabi pergi ke sana untuk memberikan taklim. Setelah itu, setelah turun ayat hijab, maka ada fikir dari sahabat-sahabat tersebut, maka bagaimana cara buat taklim tersebut? Maka azwajul mutahharat secara khusus Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pergi ke taklim mingguan Masurat, dan secara berganti-gantian, bergilir-giliran mereka mengendalikan taklim mingguan Masurat di kota Madinah. Karena itu, karena kita sangat lemah sekali dalam taklim mingguan Masurat, maka tidak ada suasana dalam taklim mingguan Masurat, dan tidak ada suasana agama, sehingga menyebabkan sangat lemah sekali suasana dakwah. Begitu juga dalam jaulah kita 2,5 jam kita, jaulah 2 kita, sangat lemah sekali karena wanita-wanita kita tidak memiliki fikir atas perkara ini. Taklim mingguan Masurat lemah. Karena itu kita harus memulai taklim mingguan Masurat dalam setiap tempat. Ini tanggung jawab kita, dan kita siapkan setiap orang untuk menyiapkan masurat-masurat mereka untuk mengirimkan dalam taklim mingguan Masurat. Bersedia semua insyaAllah? Boleh ditakrar.
Karena itu, berapa banyak kerja ini bisa kita kendalikan dan apa-apa yang telah diberitahukan, maka kita usahakan juga kita buat jur 6 bulanan untuk masurat-masurat yang telah lama. Penanggung jawab menentukan waktu yang cocok, ditentukan waktu tersebut dan dibuat usaha sebelum datangnya waktu itu. Karena itu kita dengarkan dengan tawajuh ini Pak, supaya semua buat kerja dengan satu arahan. Jangan ada buat kerja dengan pengalaman masing-masing. Yang pertama sekali, untuk memberitahukan tanggal tersebut kita jumpai penanggung jawab yang sudah pernah 3 kali 3 hari masurat, 10 hari atau 15 hari atau 40 hari masurat. Maka yang sudah pernah keluar masurat tersebut, jumpa kepada mereka dan buat usaha atas mereka. Pada waktu datangnya waktu jur masurat, maka kita siapkan mereka supaya mereka hadir dan mereka siap untuk keluar masurat dari jur masurat tersebut. Boleh ditakror. Kita akan lakukan usaha seperti ini insyaallah. Dakwah bukan sekedar iklan atau hanya memberitahukan saja, atau menggunakan alat-alat dalam HP kita ini buat dakwah. Hanya dengan mengandalkan ini berarti kita telah menghancurkan dakwah. Waktu jur, maka semua pasangan-pasangan masurat tersebut sebelum waktu dimulai maka semua telah hadir. Semuanya hendaknya telah hadir. Jangan lebih dari 30 pasang. Sebanyak-banyaknya 40 kalaupun misalnya ramai. Kalau misalnya banyak masurat yang berkumpul, maka perlengkapan-perlengkapan di sana pun akan susah, intizamnya akan susah. Karena itu kita buat musyawarah dalam memutuskan amalan-amalannya. Ta'lim, di laki-laki buat ta'lim dan kemudian di wanita pun baca ta'lim. Jangan dibuat seperti ini bahwasanya hanya laki-laki saja yang baca, wanitanya tidak membaca. Jangan buat ta'lim dengan mikrofon. Jangan menggunakan mic dalam buat ta'lim. Jangan laki-laki buat ta'lim dengan mikrofon dan kemudian wanita hanya mendengar saja. Tidak seperti ini. Tetapi laki-laki buat ta'lim sendiri, wanita buat ta'lim sendiri, setengah jam kurang lebih, dengan mentakhabah hadis dan dengan dalam fadilah keluar di jalan Allah SWT. Maka dengan secara tenang kita buat ta'lim secara perlahan-perlahan, 2 kali 3 kali dibaca satu-satu hadis. Yang bisa membaca dengan baik maka diputuskan dari musyawarah. Apabila ada satu orang alim maka bisa baca juga ibarat dari Arabnya. Kalau misalnya ada alimah di kalangan wanita maka bisa membaca ta'lim kitabi dengan matannya. Fadilah tabligh dan mentakhabah hadis dibuat ta'lim setengah jam. Dan kemudian orang lama 40 atau 50 menit ataupun 1 jam. Maka di sekitar mudzakarah 6 sifat tersebut, orang yang memang mengetahui tentang masurat, kerja masurat dan memberikan pengorbanan yang lebih daripada yang lain untuk buat kerja masurat dan sering pergi ke Nizamuddin dan ke Bangladesh dan mempelajari tentang kerja dakwah ini dan sering keluar negara jauh, maka kita mintakan orang yang seperti ini untuk memberikan bayan.
Boleh takror, Pak. Fadilah tentang iman, harga iman, dan pengorbanan sahabat untuk iman, dan fadilah amal, harganya amal, dan berapa banyak sahabat istiqomah dalam amal dan membuat suasana dalam rumah, memberikan pengorbanan, dan bagaimana memberikan kebersamaan dalam buat kerja seorang istri terhadap suaminya. Maka bersama dengan itu, fadilah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ini diberitahukan di dalam bayan pada waktu itu. Boleh ditakror. Pengorbanan sahabiat, kisah-kisah mereka. Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwasanya 7 kali saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam peperangan. Ummi Atiyah. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, saya melihat di perang Uhud bahwasanya ada 2 orang wanita datang membawa air. Saya melihat bahwasanya ada Ummu Sulaim atau Ummi Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka memberikan air minum kepada orang-orang yang terluka. Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha, bagaimana semangatnya lagi dan lagi meminta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakanlah aku wahai Nabi, aku bisa keluar di jalan Allah. Dan kemudian safar yang kedua, safar di samudra, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anti minal awwalin, kamu termasuk dari golongan orang yang pertama, tidak yang kedua. Maka dikabarkan bahwasanya pada waktu keluar pertama sekali di atas samudra, maka pada waktu itu dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahidah. Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha mengatakan, dalam jemaah kami ini ada istri daripada Muawiyah radhiyallahu anhu juga. Maka buat usaha di Siprus dan kemudian naik di atas kendaraan, dan pada waktu itu kendaraan tersebut pun agak terjatuh, dan kemudian Ummu Haram pun terjatuh, dan kemudian dia pun syahid di jalan Allah Ta'ala. Maka dikatakan di tempat tersebut ada satu kuburan yang mana tertulis bahwasanya ini adalah kuburan daripada satu orang sahabiah yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kuburannya di sana. Beginilah semangat daripada seorang wanita yang mana memiliki kesemangatan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan meminta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa keluar di jalan Allah taala. Boleh ditakrar.
Kakak hadir, surga itu murah hadir. Nah, istri kita hari ini menangkap dia dah ahli surga dengan 2-3 hari. Beliau katakan di atas kuburan tersebut tertulis kubur imra'atis salihah, kubur seorang wanita yang salihah, tapi namanya tidak tahu. Tetapi kebanyakan mereka mengatakan ini adalah kuburan daripada Ummu Haram radhiyallahu anha. 2 tahun, 3 tahun mereka hijrah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Urdun, Sayyidina Muaz radhiyallahu taala anhu memiliki 2 istrinya. Dua-duanya dikuburkan di satu kuburan yang sama. Bahwasanya wanita-wanita di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membuat kuburan-kuburan mereka di negara-negara yang jauh. Ada satu orang kawan kami di Australia, dia mengatakan bahwasanya istrinya mulai mengatakan, kamu memberitahukan keadaan dunia bahwasanya orang-orang murtad, wanita murtad, dan kamu menginginkan kami untuk keluar 3 hari. Kamu menginginkan kami setiap 3 bulan sekali keluar 3 hari Masurat, tetapi kami menginginkan supaya kami bisa keluar setiap minggu keluar 3 hari Masurat. Maka kami tidak akan buat taskil seperti ini, yaitu siapa yang siap. Tidak seperti ini. Siapa yang siap, bukan begitu taskilnya. Tapi kita buat taskil, yaitu barang siapa yang sudah pernah keluar 40 hari, maka dikeluarkan negara jauh. Yaitu kita pisahkan yang sudah keluar 40 hari di satu halaqah, dan kemudian dibuat halaqah juga yang sudah pernah keluar 10 hari, dan kemudian kita tetapkan tertib mereka. Dan kemudian untuk yang negara jauh Masurat, kita usahakan tetapkan bagaimana tafakun mereka dan negara-negara mereka yang akan mereka berangkat. Kita buat taskil secara cash. Dasar daripada jur ini adalah taskil secara cash. Maka kita tetapkan tafakun mereka berapa dan kemudian rutin mereka kemana. Karena itu untuk jur Masurat, untuk jemaah Masurat ini, maka kita berikan tafakud yang sebanyak-banyaknya keluar di jalan Allah Ta'ala. Barang siapa yang sudah keluar 3 hari, 3 kali, maka kita siapkan untuk 10 hari. 10 hari sudah keluar Masurat, maka kita siapkan 40 hari Masurat. Yang sudah keluar 40 hari Masurat, siapkan untuk negara jauh. Bersedia insyaAllah. Ditakror. Halqa yang dibuat di dalam jur Masurat, maka kita gabungkan mereka dalam halaqah tersebut. Kita bawa taskil yang dibuat oleh Masurat dari dalam, maka kita samakan dengan taskil yang dibuat oleh laki-laki.
dan kemudian diberikan taskil tersebut kepada penanggung jawab, dan kemudian disempurnakan juga jemaah-jemaahnya. Kemudian kertas taskil tersebut yang telah kita dapatkan, maka kita umumkan dengan mikrofon, dan kemudian kita beritahukan juga di depan daripada semua Mas-Surat dan laki-laki di juru Mas-Surat tersebut, bahwasanya si fulan akan keluar 40 hari Mas-Surat atau akan keluar negara jauh Mas-Surat. Kemudian majelis yang kedua, majelis pertama dan kemudian majelis yang kedua, satu orang atau orang yang sama yang berikan bayan tadi atau orang yang lain lagi diputuskan untuk memberikan mudzakarah. Yang pertama sekali yaitu kita pahamkan bagaimana Mas-Surat atau rumah-rumah menerima jemaah Mas-Surat istiqbal, menerima jemaah Mas-Surat tersebut di dalam rumah-rumah mereka. Dan kemudian Mas-Surat yang lama, apa tanggung jawab mereka terhadap jemaah-jemaah Mas-Surat yang datang, maka kita pahamkan. Kemudian hak daripada nusrat sangat besar sekali, yaitu kita nusrat kepada jemaah-jemaah yang datang. Dan kemudian ta'lim mingguan Mas-Surat kita fahamkan secara tafsil, secara terperinci. Hadraji kita sangat risau sekali mengenai perkara ini, yaitu amlah kita memiliki Mas-Surat dan kemudian bisa melakukan ta'lim, tetapi ta'lim mingguan Mas-Surat yang ada sangat sedikit sekali. Padahal yang bisa buat ta'lim mingguan Mas-Surat sangat banyak sekali jumlahnya. Syaratnya sangat mudah sekali, yaitu jemaah masjid buat musyawarah. Kemudian ada 2 orang Mas-Surat yang sekurang-kurangnya sudah keluar 10 hari Mas-Surat, dan 3 orang Mas-Surat yang sudah pernah keluar 3 hari Mas-Surat. Dan kemudian buat musyawarah dengan jemaah masjid, penanggung jawabnya, dan kemudian kita mulai ta'lim mingguan Mas-Surat. Walaupun di antara 12 atau 15 rumah atau 20 atau 25 rumah. Tetapi tanggung jawab laki-laki buat usaha selama 1 minggu. Dan kemudian disiapkan semua rumah-rumah tersebut supaya mengirimkan wanita-wanitanya dalam ta'lim mingguan Mas-Surat. Kemudian diputuskan 3 amal. Yang pertama, 1 Mas-Surat disiapkan untuk istiqbal Mas-Surat yang datang, maka diistiqbal oleh Mas-Surat ini. Kemudian 1 Mas-Surat membaca ta'lim kitabi, harus diberitahukan bahwasanya minggu lalu telah dibaca muntakhab hadis, maka minggu ini baca fadailul amal dan fadailul sadaqat. Kemudian yang sudah keluar 10 hari Mas-Surat atau lebih, maka kita berikan tanggung jawab untuk buat mudzakarah 6 sifat. Mudzakarah 6 sifat, yang mana hadis-hadis dalam muntakhab hadis yang sahih ini, maka dibayankan dan diberitahukan dalam mudzakarah 6 sifat tersebut. Kemudian dengan sifat yang ke-6, maka kita buat dakwah dalam mudzakarah 6 sifat tersebut, dan kemudian ditashkil. Satu tashkil, yaitu tashkil mahramnya. Kemudian yang kedua, tashkil mahram bersama dengan Mas-Suratnya, keluar Mas-Surat. Kemudian tashkil satu lagi, yaitu tashkil untuk buat 5 amal di dalam rumah. Kemudian kita harus pahamkan bahwasanya setiap rumah di mahalla kita bagaimana bisa menerima jemaah-jemaah Mas-Surat. Dan yang terakhir,
dalam taklim mingguan Mas-Surat hendaknya datang dengan menjaga waktu-waktunya. Setengah jam taklim, setengah jam mudzakarah 6 sifat, kemudian 15-20 menit buat tashkil. Tanpa ada ditetapkan minggu keberapa, tapi setelah 4 atau 5 minggu maka bisa dibuatkan bayan oleh satu orang laki-laki yang berpengalaman. Maka semua amlah semuanya harus niat, yaitu di mahalla kita, setiap wanita di mahalla kita. Maka hendaknya masuk dalam taklim mingguan Mas-Surat, maka kita buat usaha dan kita buat aturan dan tertib untuk supaya mereka datang dalam taklim mingguan Mas-Surat. Bersedia insyaallah. Hadirin yang mulia, apakah hanya dengan kita muzakarah saya menyampaikan dan bapak-bapak juga menyampaikan dengan hanya bayan atau ceramah saja, apakah semuanya bisa menjadi dai begitu saja? Apakah hanya dengan bayan kita saja atau mendengarkan bayan saja maka akan hidup 5 amal maqami di setiap masjid dan akan hidup 5 amalan di dalam setiap rumah, dan kemudian suasana yang suci di Madinah Al-Munawwarah maka akan hidup dengan kita hanya bicara-bicarakan saja? Maka semua majma' ini yang sudah pernah keluar 40 hari, maka dengan yang sudah 40 hari Mas-Surat, maka kita berdiri di tempat kita masing-masing untuk siap keluar negara jauh Mas-Surat. Bersedia semua insyaallah. Mana Pak? Yang sudah 40 hari siap untuk negara jauh Mas-Surat. Kita buat tertibnya. Kita bangun dulu negara jauh Mas-Surat, negara jauh Mas-Surat. Nanti kita pergi ke khitab masing-masing dan kita buat tertib di khitab kita masing-masing. Silakan duduk Pak. Maka tertib yang tadi telah diberitahukan, yaitu kita bentuk jemaah dan kemudian sempurnakan jemaah tersebut dan tetapkan tanggalnya, dan kemudian berapa tafakut yang harus disiapkan. Dan beliau mengatakan juga yang sudah keluar 40 hari Mas-Surat, yang siap setiap saat untuk dihantar ke seluruh alam, berdiri lagi Pak. Siap dihantar ke seluruh alam, yang sudah 40 hari Mas-Surat. Masya Allah, Masya Allah. Tetap berdiri Pak, tetap berdiri. Beliau katakan juga yang sudah 10 hari dan 15 hari Mas-Surat, siap untuk keluar 40 hari Mas-Surat. Silakan berdiri, silakan berdiri, silakan berdiri. Yang sudah 3 hari 3 kali Mas-Surat, yang sudah 3 hari 3 kali Mas-Surat akan keluar 10 hari Mas-Surat. Silakan berdiri Pak, silakan berdiri juga, silakan berdiri, silakan berdiri. Masya Allah. Kemudian yang belum 3 hari 3 kali Mas-Surat, silakan berdiri untuk 3 hari Mas-Surat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maka kita dimintakan sekarang kita duduk dan kemudian kita berikan nama kita kepada khitab-khitab kita masing-masing. Beliau katakan di khitab kita masing-masing, sekarang kita duduk, kita bentuk jemaah dan kemudian cara-cara disempurnakan, maka kita berikan nama-nama kita kepada penanggung jawab. Nanti penanggung jawab